Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk anak-anakku semuanya kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali untuk menuntut ilmu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika. Silakan anak-anak dibuka buku paketnya ya pada halaman 19. Nanti yang kita pelajari adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan persen. Nah, pada bilangan persen ya, anak-anak mungkin sudah belajar di kelas 4 kemarin, yaitu tentang simbol dari persen ya, seperti ini. Nah, tanda persen atau simbol persen ini digunakan untuk menunjukkan persentase atau rasio sebagai pecahan dari 100. Rasio itu adalah pembanding atau perbandingan. Semisal seperti ini, 25%. Nah, artinya sama dengan 25/100. Pembanding pecahan dari 100. Ya, kita bisa tulis 25/100. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan untuk menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, yaitu kita sama-sama membagi 25. Ya, penyebut 100 ini kita bagi 25 dan pembilang juga kita bagi 25. Sehingga kita temukan 1/4. Nah, 1/4 ini merupakan pecahan biasa paling sederhana. Ya, dari 25% atau 25/100. Bagaimana dengan 75%? Dengan cara yang sama, ya kita akan menentukan dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. 75% ini artinya sama saja dengan 75/100. Ya, persen menunjukkan per 100. Ketika kita sederhanakan untuk menjadi pecahan yang paling sederhana, maka penyebut kita akan bagi 25, 75 sebagai pembilang juga kita akan bagi dengan 25. Ya, sehingga 3/4. Nah, selanjutnya adalah tentang operasi hitung persen. Nah, dibuka pada halaman 19, bagaimana menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan bentuk persen. Caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Seperti yang sudah dipelajari oleh anak-anak tentang menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, sama. Hanya saja yang membedakan adalah pada simbol persen seperti ini. Itu yang membedakannya. Contoh. Nah, contohnya ada di buku paket halaman 19 ya, ada 3 poin di situ. Namun Ustadz akan berikan contoh yang lain agar menambah wawasan anak-anak semuanya. Nah, Ustadz berikan 85% ditambah 7%. Ini bisa kita selesaikan dengan apa? Langsung menjumlahkan. Ya, tapi untuk simbol persen jangan sampai dihilangkan, tetap nanti ada. 85 ditambah 7. Nah, untuk anak-anak sudah kelas 5 ya, untuk penjumlahan harusnya sudah menguasai. 85 tambah 7 yaitu 92. Ya, persennya tetap ikut yaitu 92%. Jadi hasil dari 85% ditambah 7% adalah 92%. Selanjutnya bagaimana jika itu merupakan pengurangan atau operasi pengurangan? Nah, Ustadz akan berikan contoh 76% dikurangi 13%. Ini ada pada contoh yang kedua ya. Sama dengan cara tadi, yaitu kita selesaikan dengan mengurangkan. 75 dikurangi 13. Ya. 6 dikurangi 3 ya, 3, 7 dikurangi 1, 6. Sehingga 63. Simbolnya tetap ya, persen. Nah, jadi 76% dikurangi 13%, hasilnya adalah 63%. Ya, sangat mudah sekali jika bentuknya sama-sama dalam bentuk persen. Karena apa? Karena kita tinggal mengoperasikan saja, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Bagaimana jika soal dalam operasi desimal dan persen?
Nah, bentuknya jika operasi desimal dan persen seperti contoh 2 dan 3 di buku paket halaman 19, bagaimana caranya? Ya, mari kita akan membahas contoh di nomor 2 dan nomor 3, namun dengan soal yang berbeda. Ya, perhatikan contoh nomor 3 di sini. 0,5 ditambah 15%. Nah, ini tidak langsung bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena bentuknya tidak sama. Yang satu bentuknya desimal, yang satunya bentuknya persen. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita ubah desimal ini 0,5 ke dalam bentuk persen dulu. Ya, perhatikan cara mengubahnya. Seperti yang kemarin yang sudah kita pelajari ya, untuk mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan, kita lihat berapa angka di belakang koma. Oh, ternyata ada satu angka di belakang koma, yaitu atau satu digit di belakang koma, yaitu berapa? 5. Sehingga pernya nanti artinya adalah 5/10. Ya, karena ada satu angka di belakang koma. Jika ada 2 angka di belakang koma berarti ya per 100. 3 angka di belakang koma berarti per 1000 dan seterusnya. 5/10 ini kita akan ubah ke dalam bentuk per 100. Karena apa? Karena kita jadikan persen. Oleh sebab itu penyebutnya harus kita ubah ke dalam bentuk 100. Di sini berapa penyebutnya? 10. Ya, maka dari itu untuk menjadi 100 kita harus kalikan 10. 10 kali 10 kan 100. Ya, penyebut jika dikalikan 10 maka pembilang juga harus dikali 10. Hasilnya adalah 50/100. Artinya sama dengan 50%. Ya, per 100 ini adalah persen. Nah, ketika sudah menjadi bentuk persen, maka kita bisa langsung menjumlahkan, yaitu 50 ditambah 15. Hasilnya adalah 65%. Ya, jadi ingat-ingat jika bentuknya belum sama, maka anak-anak harus menyamakan atau menyetarakan. Ya, nah. Selanjutnya di contoh soal yang keempat, ya, Ustadz akan berikan dalam bentuk pengurangan. 3,5 dikurangi 40%. Nah, caranya sama dengan tadi, kita ubah dulu desimal 3,5 ini ke dalam bentuk persen. Ya, 3,5 artinya sama dengan berapa? Nah, di sini ada berapa digit di belakang koma? Ada 1 digit, sehingga 35/10. Ya, pernya per 10 karena hanya ada 1 digit di belakang desimal. 35 ini tetap menjadi pembilangnya. Nah, untuk menjadi 100 sama dengan tadi ya, penyebutnya dikalikan berapa untuk menjadi 100? Karena di sini sudah 10, maka kita kalikan 10. Ya, 10 kali 10 adalah 100. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. 35 kali 10 yaitu 350. 350/100 artinya sama saja dengan 350%. Nah, kalau sudah bentuknya menjadi persen, maka kita bisa langsung mengoperasikan, yaitu operasi apa? Operasi pengurangan. Ya, karena ini bentuknya pengurangan. 350 dikurangi 40. Ya, hasilnya adalah berapa? 0 kurangi 0, 0, 5 kurangi 4, 1, 3, dikurangi 0 ya tidak ada, berarti 310%. Nah, itu ya anak-anak untuk soal nomor 2 dan 3 di buku paket anak-anak tentang bilangan desimal dan juga persen. Sudah Ustadz jelaskan pada video pembelajaran ini. Ya, selanjutnya anak-anak dipelajari di buku paket halaman 19 tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengurutkan pecahan. Ini yang biasanya keluar pada soal-soal ujian ya, atau soal-soal UNAS dulu, tentang bagaimana mengurutkan pecahan jika pecahan tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, dalam mengurutkan pecahan ya, anak-anak harus mengubah ke bentuk yang sama agar mudah dalam menganalisa atau menentukan mana pecahan yang terkecil dan mana pecahan nilainya terbesar, sehingga kita bisa mengurutkan pecahan tersebut. Sebagai contoh seperti ini, urutkan pecahan di bawah ini dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. 1,5, 30%, 7/4, dan 1/2/6. Nah,
ketika anak-anak melihat pecahan yang bermacam-macam seperti ini, contohnya pertama adalah 1,5. Ini pecahan apa? Ya, pecahan desimal karena memuat yang namanya koma. 30% ini pecahan apa? Ya, pecahan persen. 7/4 pecahan biasa. Ya, 1/2/6 pecahan apa? Pecahan campuran. Nah, sehingga pecahan tersebut tidak mungkin kita bisa menganalisa atau menentukan mana nilai yang terkecil dan mana yang nilai terbesar. Karena apa? Karena bentuknya berbeda semua. Oleh sebab itu kita selesaikan satu persatu agar nanti menjadi bentuk yang sama. Yang pertama kita selesaikan adalah 1,5. Nah, kita akan bentuk pada persen saja agar nanti lebih memudahkan. Nah, 1,5 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. Karena di belakang koma ada 1 digit angka, maka kita per 10 ya, 15/10. Nah, karena per 10 ini belum dalam bentuk persen, maka kita akan jadikan per 100. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan 10. 10 kali 10 nanti hasilnya 100. Penyebut dikalikan 10, maka pembilang juga harus dikalikan 10. Ya, 15 kali 10 yaitu 150 per 100. Artinya adalah 150%. Nah, ini sudah dalam bentuk persen. Selanjutnya yang 30%. Nah, ini tidak perlu kita ubah ke dalam bentuk persen lagi. Karena apa? Karena ini sudah setara. Ya, sudah setara dalam persen. Ya, kita tinggal tulis saja 30%. Yang ketiga adalah 7/4. Nah, untuk menjadikan bentuk persen ya penyebutnya ini harus diubah menjadi 100. 4 dikalikan berapa menjadi 100? Ya, maka 4 dikalikan 25. Nah, penyebut dikalikan 25, maka pembilang juga harus dikalikan 25. Hasilnya adalah 175 per 100. Ya. Nah, 175 per 100 artinya sama saja dengan 175%. Selanjutnya di 4 ya, atau pecahan yang keempat, 1/2/6. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti kemarin ya, bilangan bulat dikalikan penyebut terus ditambah dengan pembilang. 1 dikalikan 6, ya 6 ditambah 2, 8. 8/6. Nah, ini cuma mengulang yang kemarin. 8/6. Nah, 6 dikali berapa menjadi 100? Nah, ini tidak bisa ya, kesulitan. Maka kita akan gunakan pembagian Porogapit. Ya, ini hanya pendekatan agar kita nanti mengetahui mana nilai yang paling besar, mana nilai yang paling kecil untuk bisa diurutkan. Ya, ini kita akan menggunakan pendekatan dari apa? Dari pembagian Porogapit yang sudah anak-anak pelajari semenjak di kelas 2 mungkin ya, atau kelas 1 bahkan. Nah, 8 dibagi 6 artinya adalah 6 dikali berapa yang mendekati 8. Ya, yang tidak boleh lebih dari 8. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Ternyata kita akan gunakan 1, yaitu 6. 8 kurangi 6. Berapa? 2. Nah, 2 dibagi 6 ini kan tidak bisa. Maka kita akan menggunakan desimal, koma. Sehingga kita akan menambahkan 0 di belakang angka 2 ini. Sehingga 20. 20 bagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 20? Dan tidak boleh lebih dari 20. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Oh, ternyata 6 kali 3 yang paling dekat, yaitu 18. 20 kurangi 18, yaitu 2. Nah, 2 dibagi 6 tidak bisa. Terus seperti itu. Sehingga kita gunakan pendekatan 1,3 sekian. Ini dinamakan bilangan irasional atau bilangan khayal kalau belajar teori bilangan. Ya. Oleh sebab itu ini hanya pendekatan, tidak pasti. Artinya 1/2/6 itu bukan nilai 1,3, tapi hanya pendekatan saja. Kita tulis 1,3. Nah,
13/10. Nah, karena 1,3 ini di belakang koma ada satu digit angka, maka per 10. Untuk menjadi 100 maka kita akan kalikan 10 ya. 10 kali 10 yaitu 100. Yang atas pembilang kita juga kalikan 10 yaitu 13 kali 10. Sama dengan berapa? 130 per 100. Artinya sama saja dengan 130%. Koma sekian tadi. Ya, itu pendekatan. Nah, setelah semuanya sudah dalam bentuk persen, anak-anak akan tahu, oh, mana yang nilainya paling kecil dan mana yang nilainya paling besar, sehingga kita bisa mengurutkan. Urutkan bilangan pecahan tersebut. Maka sampean lihat mana yang terkecil. Oh, ini 30%. Berarti kita tulis dulu urutannya. Ya, terkecil dulu 30%, baru terkecil yang kedua dilihat. Oh, 130% itu miliknya siapa? Miliknya 1/2/6. Berarti kita tulis 1/2/6. Jangan ditulis yang ini. Ya, 130%. Karena apa? Karena dalam soalnya itu adalah 1/2/6. Yang ketiga, yang paling kecil adalah berapa? Ini 150%. Yaitu miliknya 1,5. Sehingga kita tulis 1,5. Ya. Dan yang terakhir, yang paling nilainya terbesar adalah 175%, yaitu miliknya berapa? Pecahannya 7/4. Nah, ini merupakan urutan dari yang terkecil sampai pada nilai yang terbesar. Jika dibalik bagaimana Pak Ustadz? Nah, jika dibalik ya mulai dari yang terbesar dulu ke yang terkecil, berarti ya 7/4, setelah itu 1,5, selanjutnya 1/2/6, dan terakhir 30%. Ya, tergantung soalnya. Jika soalnya disuruh yang terkecil dulu, maka anak-anak harus cari yang kecil terlebih dahulu nilainya, baru sampai yang terbesar. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini tentang persen ya. Bilangan-bilangan persen, bagaimana cara mengoperasikan bilangan persen, bagaimana juga dengan bilangan desimal, pecahan biasa maupun pecahan campuran. Ya, anak-anak bisa dipelajari untuk lebih lanjut di pembelajaran terakhir untuk bab 1 ini, sebelum nanti kita akan ada ulangan harian sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan jangan lupa ya, latihan evaluasi bab 1 bisa untuk dicoba di rumah. Ya, itu dulu untuk pembelajaran hari ini tentang matematika. Semoga memberikan manfaat. Salam rindu untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.